dipersembahkan oleh Ramadan telah melatih kita dalam kesabaran, kedisiplinan, dan ketakwaan. Namun, perubahan sejati bukan hanya selama sebulan di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kita bisa mempertahankannya sepanjang hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama Ramadan ini pasti kita banyak berusaha untuk meningkatkan ibadah supaya kita lebih baik lagi. Mengapa perlu resolusi pasca Ramadan ini, Bang? Ya, sebenarnya istilah ini, ya, self resolution, resolusi diri ini, dipinjam dari kebiasaan pada awal tahun, ya, khususnya tahun baru Miladia Masehi, ya, 1 Januari, memberi resolusi diri. Sebenarnya bersifat pernyataan diri untuk 1 tahun ke depan atau seterusnya, ya, dengan menghadapi tahun baru. Nah, khusus penggunaan resolusi diri terkait Ramadan ini dan Idul Fitri ini, kita menyatakan sesuatu tekad untuk masa depan. Pada Idul Fitri ini, saya, keluarga, memberi resolusi diri, menyatakan keinginan masa depan, saya ingin menjadi seorang muslim yang lebih taat. Saya ingin menjadi seorang muslimah yang dapat melakukan transformasi diri. Saya ingin menjadi seorang muslimah, kebetulan masih muda, untuk sebelum Ramadan yang akan datang menikah. Itulah resolusi diri. Jadi pernyataan, ya, untuk mengisi masa pasca ibadat. Karena masa pasca ibadat ini sangat penting. Ibadat belum selesai. Dan yang paling penting masa pasca ibadat. Pasca sholat, salam ke kanan dan ke kiri, jangan wassalam. Selesai Ramadan, apa? Lebaran, ya. Ya. Tapi maknanya bubaran. Bubar semua ibadah. Selesai menunaikan ibadah haji, haji mabrur, ternyata haji mardud yang tertolakkan. Inilah pentingnya resolusi diri, sekedar istilah saja, ya. Mungkin bisa dalam hati kita punya tekad. Jangan selesai Ramadan kita bergembira ria, terutama Ramadan sudah lewat. Enggak sulit lagi, lapar dan dahaga. Tapi kita songsong masa depan, ya, dengan sebuah perencanaan, resolusi diri. Kalau ini Mbak Indah, ini profesional. Lebih baik lagi jadi lebih baik lagi sebagai istri, Untuk sebagai menjadi ibu. manusia yang lebih baik lagi. Iya. Untuk menjadi istri yang lebih baik lagi. Apa resolusi diri? Menjadi insan yang lebih baik dari tahun sebelumnya, Prof. Menjadi insan baik itu terlalu umum, ya. Nah, ini Menjadi sebagai ibu. pendidik Iya. PMI di Amalela, untuk menjadi ustadzah yang lebih hebat lagi. Yang bertanya tadi, saya karena pekerja seni jadi menjadi pekerja seni yang lebih baik lagi dan lebih manfaatnya banyak. iya, Untuk menjadi umat pekerja manusia. seni, Ya, bintang syiarnya film, bintang sinetron, yang tahun depan ini order lebih banyak lagi. Ordernya tapi yang manfaat, yang Itu bisa baik. bersyiar. Yang paling penting adalah kita bertekad untuk lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari akan datang harus lebih baik dari hari ini. Inilah resolusi diri yang perlu kita lakukan di akhir Ramadan ini, di awal Idul Fitri, ya, sehingga kehidupan kita umat Islam ini menjadi kehidupan yang berkemajuan. Tidak sekedar maju. Kalau maju, tapi berkemajuan, berketerusan, berkesinambungan, bukan rata, tapi mendaki. Sehingga sampailah kita pada puncak kebahagiaan, sampailah kita pada puncak ketakwaan. Inilah nanti yang dalam resolusi diri kita ini, termasuk di dalamnya mempertahankan nilai-nilai dan makna ibadat, makna Ramadan. Untuk kita nyatakan, kita jelmakan di luar Ramadan,
Kita pertahankan, Ramadan yang akan datang, kita tingkatkan lagi. Ya. Jangan kemudian bolak-balik, kita gagal, sudah naik ke anak tangga ke-5, ketakwaan ke-10, Turun lagi. kita turun ke anak tangga ke-3. Ramadan yang akan datang, kutiba alaikumusiyam lagi. Ayatnya enggak tambah-tambah, SKS-nya enggak bertambah. Inilah resolusi diri, ya, tentu ke arah kemajuan dalam hidup kita sehari-hari. Dipersembahkan oleh Lalu Ayahanda, mungkin apa saja aspek yang harus kita perhatikan saat kita memulai atau membuat resolusi agar kebiasaan-kebiasaan baik saat bulan Ramadan itu continue di setelah pasca Ramadan seperti itu? Pertama, aspek introspeksi secara internal ke dalam diri sendiri. Bahwa saya ini adalah lulusan Akademi Ramadan. Pesantren kilat yang bermakna panjang 30 hari. Apa kekuatan yang kita bisa bawa dari Ramadan? Yang kedua, eksternal ke depan. Saya akan berada dan memang berada dalam suatu kehidupan dengan hiruk pikuk, ya, kehidupan duniawi ini dengan segala macam tantangan, apalagi kalau anak-anak muda di luar sana luar biasa, ya. Gempuran budaya dari luar, budaya pop, budaya hedonis, ya, lain-lain sebagainya. Kita pikirkan, kita analisa. Bila perlu dalam resolusi diri, pertanyaan yang sangat wajar, mungkinkah saya menghadapi tantangan itu? Jawabannya 2, pesimis atau optimis. Tapi jawaban seorang muslim, walaupun besar tantangan yang ada di luar, saya siap. Resolusi diri mengandung arti pernyataan. Kayak resolusi, deklarasi. Saya bismillah dengan niat yang ikhlas sambil memohon kekuatan lahir dan batin dari Sang Pencipta, saya akan hadapi tantangan kehidupan ini. Walaupun di sana ada kerusakan moral, namun saya tetap mengatakan tidak. Say no to drugs. Say no to bullying. Imsak. Apa arti imsak? Menjadi seseorang yang mampu menahan diri dari segala godaan itu. Saya memahami kata imsak ada hubungan dengan kata at-tamassuk, ya. Akar katanya sama atau bunyinya hampir sama, yaitu berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran. Berpegang teguh kepada nilai-nilai kebaikan. Maka kalau kita meneruskan budaya imsak, ya, dalam kehidupan nyata nanti itu, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Kita akan menjadi pribadi yang kukuh, yang punya ketahanan diri, dan akhirnya kita akan mampu untuk menghindarkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, Bang Din, kalau yang setahu saya itu Ramadan dibagi 3 katanya ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Nah, apa pesan penting dari 3 bagian ini untuk membentuk kita Awaluhu rahmah. 10 hari pertama rahmah. Wa wasatuhu maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqum minan nar, terbebas dari siksa neraka. Ini kita bisa lihat sebagai tahapan gradual meningkat, itu transformasi. Ketika kita memasuki Ramadan, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa bertemu kembali, dan kemudian kita dekatkan diri kepada Allah setiap hari melantunkan, ya, kemarin Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mohon maaf, mohon ampun pada Allah pada periode maghfirah, astagfirullahalazim, beristighfar terus, masuk ke tahap yang ketiga,
itkum minan nar. Kita akan dijanjikan terbebas dari siksa neraka karena kita sudah isi hari-hari dan malam-malam Ramadan dengan peribadatan. Maka mengisi Ramadan yang lalu itu seharusnya mendaki. Jangan menurun. Seharusnya maju dan berkemajuan, bukan sopnya ya. Di awal Ramadan masjid penuh sesak, tapi di akhir Ramadan sopnya maju. Tinggal 2 sop. Bukan itu. Tapi secara kualitatif, nah itu makna dari pentahapan ya. Bulan suci Ramadan dalam sebuah hadis yang saya pahami sebagai proses transformasi diri secara dinamis, dan kita beragama secara dinamis pula, secara berkemajuan, jangan statis, sehingga nanti Ramadan yang akan datang mundur lagi, ngulang lagi. Inilah yang membuat umat Islam sebagian berada pada posisi jalan di tempat. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Afina Hanin Najihah, ana min fasil asyir. Afana yahanda, indi soalan wahid. Kaifa nuhafizu ala istimroriyatil ibadah ba'da nihayah Ramadan. Syukron. Syukran Ananda, si santri kelas 10 SMA Diamalela yang bertanya tentang bagaimana caranya kita memelihara nilai-nilai Ramadan sehingga dapat menjaga keberlangsungan, kontinuitasnya pada masa pasca Ramadan. Ya, ini tiada lain menjalankan al-istiqomah. Kita beristiqomah di dalam beribadat. Ya, dalam bahasa lain berasal dari bahasa Inggris konsisten. Adanya konsistensi. Ya. Sekaligus juga konstan, tetap, terus menerus. Dan ini hanya mampu kita lakukan kalau kita mampu menghindarkan diri dari godaan, tantangan yang ada di luar diri kita. Bukan jalan datar. Harus kita jadikan jalan mendaki. Nah, cara kedua selain kita tekadkan dalam diri, juga harus terus berhubungan dengan Allah, pencipta yang maha kuasa. Bahkan dalam menegakkan sholat pun tidak ada salahnya ya, belum jadi rukun sholat. Berdoa, ya Allah, hindarkanlah aku, atau aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan. Dulu Kiai Haji Imam Zarkashi, salah seorang pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor, saya waktu nyantri di Gontor lihat kalau beliau sholat tuh sampai 2-3 kali diulang lagi. Karena rupanya mau takbiratul ikhram ada gangguan. Diulang lagi ya. Itu salah satu cara memohon diri, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan tetap berkekuatan lahir dan batin dalam menjalankan pengabdian ibadat kepadanya, dan kita berada pada jalan lurus, konsisten, dan cara-cara lain ya kecuali ya dalam melaksanakan ibadat dan menjemahkan artinya di luar ibadat itu tadi, kita harus paksakan diri. Kebiasaan Ramadan, sholat taraweh, qiyamul lail, sholat malam bisa ditransfer ke luar bulan suci Ramadan dengan melakukan gantinya sholat tahajud. Ya. Memperbanyak sholat-sholat sunat, baik yang ar-rawatib sebelum dan sesudah sholat wajib maupun an-nawafil, sholat-sholat sunat yang lain gitu. Inilah antara lain cara kita memelihara konsistensi, istiqomah dalam beribadat. Maka dari itu, dari penjelasan Ayahanda tadi, bisa disimpulkan bahwasanya Ramadan itu adalah titik perubahan diri ya Ayahanda ya, untuk lebih baik lagi, seperti itu. Ya, mungkin tidak bersifat titik perubahan diri,
sering titik itu berhenti. Janji. Seperti kalimat kalau sudah titik sudah berhenti. Tetapi lebih merupakan tonggak. Etape-etape seperti pada maraton, pada balap sepeda, etape-etape. Tapi bukan etape pada jalan datar. Kita jadikan beragama itu secara mendaki, secara berkemajuan. Maka Ramadan 1446 Hijriah ini adalah etape kesekian. Sesuai dengan umur masing-masing. Enggak usah sebut. Ini adalah etape ke-66. Saya mulai Ramadan berpuasa pada usia 6 tahun. Etape ke-60. Nah, dikurangi 6. Saya berharap ada etape-etape yang akan datang. Inilah jalan pendakian menuju puncak ketakwaan. La'allakum tattaqun. Yang menjadi tujuan dari ibadah puasa dan ibadah Ramadan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Maka izinkanlah saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi tinggi. Pertama, kepada Metro TV, TV nasional kebanggaan kita yang setia menyiarkan acara ini sejak 4 atau 5 tahun yang lalu. Yang kedua, kepada PT Indofood Sukses Makmur yang juga sudah belasan tahun mensponsori acara ini lewat produk-produknya yang saya tahu persis 4.500 lebih produk dari Indofood telah bersertifikat halal. Dan semoga umat Islam tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi produk-produk dari Indofood yang sebagian ditayangkan ini. Yang ketiga, kepada komunitas Orbit Lintas Karya, pengajian, para pekerja seni, wartawan, profesional, politisi di kediaman kami sejak tahun 2005 masih bertahan dengan koordinator dan pengurus Eksanti dan Indah, ya. Dan secara khusus Yumnasa, desain busana muslim-muslimah yang insya Allah sebagaimana yang saya pakai ini syar'i, elegan, serta harganya tidak mahal. Dan kepada segenap sivitas akademika, ya, pendidik dan santri Pesantren Modern Internasional Diamalela yang saya dirikan dan saya asuh dengan dukungan ya, saudara-saudaraku para pendidik dan juga anak-anakku para santri. Semoga dialog Ramadan ini bermanfaat bagi transformasi umat untuk dapat membangun peradaban utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru. Jika kita bisa menahan diri di bulan suci, kita juga bisa terus menjaga kebaikan di bulan-bulan setelahnya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.